Bagaimanakah saudara menerima otoritas Amsal dalam hidup saudara? For today terambil dari Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Kitab Amsal dikenal sebagai kitab yang berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda dan termasuk siapa saja, termasuk saudara dan saya. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani, Mishal atau Mashal, artinya Amsal dari. Ini adalah singkatan dari Mishal Shelomo atau Amsal Salomo. Ya, kitab ini diawali dengan memperkenalkan penulisnya. Memang tidak hanya Salomo bin Daud, Raja Israel, yang menulis, tetapi ada beberapa lainnya juga sebagai kitab yang penuh dengan nasihat. Bagaimanakah kita menerima otoritas Amsal dalam hidup kita? Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya, kita menerima, mengakui otoritas Amsal karena kitab ini adalah firman Tuhan. Kemudian yang kedua, sumber terpercaya. Mengapa terpercaya? Jika nasihat-nasihat kitab ini untuk menjadikan kita bijaksana, maka kitab ini haruslah datang dari orang yang paling bijaksana di dunia. Dan ya, penulis Amsal adalah Raja Salomo, seperti pada ayat hari ini. Dan seorang yang bukan dari Israel bernama Agur bin Yake serta Raja Lemuel yang tidak muncul pada bagian Alkitab lainnya. Kita menerima otoritas Amsal karena kitab itu adalah kumpulan nasihat dari orang-orang paling berhikmat di dunia ini. Bahkan dalam kitab Amsal itu juga menyebutkan para penulis tersebut sebagai orang bijak. Mengenai Salomo, 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34 menyatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijak daripada semua orang, dari orang Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersanjak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Sungguh luar biasa. Bahkan Raja Salomo pun sebagai penulis kitab Kidung Agung dan pengkhotbah sebagai tambahan dari hikmat-hikmat di dalam kitab Amsal. Kemudian yang ketiga, tujuan-tujuan hikmat bijaksana. Kita menerima otoritas Amsal karena tujuan-tujuan penulis adalah untuk menjadikan kita pribadi yang berhikmat dan bijaksana seperti yang terdapat di dalam ayat 2 sampai 6. Tentunya siapa yang akan melewatkan kesempatan ini? Harapan terbaik hari ini adalah kita menerima dan mengakui otoritas kitab Amsal sebagai firman Tuhan dan sumber dari penulis yang paling berhikmat, dan segala tulisan puitisnya bermanfaat bagi kita sekalian. Rajinlah membacanya dan kita akan menemukan menjadi seperti harapan Tuhan dan tujuan penulis Amsal. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh
melihat dan menerima akan otoritas daripada kebenaran firman-Mu melalui kitab Amsal. Kiranya bantu kami untuk semakin mencintai firman-Mu, dan kami rindu untuk boleh menghidupkannya, dan harapan-harapan Tuhan dan juga penulis akan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara semua boleh dikuatkan, diteguhkan, diberkati melalui Hope for Today pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.